Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dan perenungan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Rut, pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai yang ke-18. Mari saya mengajak semua jemaat untuk nanti kita membaca dan nanti kita mendengarkan dan merenungkan bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Rut pasal 3 ayat 1 sampai 18. Begini bunyi firman Tuhan. Beberapa waktu kemudian, Naomi mertuanya berkata kepadanya, "Anakku, tidakkah sebaiknya aku mengupayakan perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia? Bukankah Boas kerabat kita dan engkau pernah bersama hamba-hambanya yang perempuan? Malam ini ia akan menampi jelai di tempat pengirikan. Karena itu mandilah, pakailah minyak wangi, kenakanlah pakaian terbaikmu dan pergilah ke tempat pengirikan. Jangan sampai engkau diketahui orang itu sebelum ia selesai makan dan minum. Ketika ia berbaring tidur, perhatikan tempat ia berbaring. Datangilah dia, singkaplah selimut pada kakinya dan berbaringlah di situ. Ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan." Rut berkata kepadanya, "Semua yang kau katakan itu akan kulakukan." Lalu Rut pergi ke tempat pengirikan dan melakukan tepat seperti yang dipesankan mertuanya kepadanya. Setelah Boas makan minum dan hatinya gembira, ia pergi untuk berbaring tidur di ujung timbunan gandum. Diam-diam Rut datang, menyingkap selimut pada kaki Boas dan berbaring di situ. Pada tengah malam, laki-laki itu terkejut dan membalikkan badannya. Ternyata seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Boas bertanya, "Siapa engkau ini?" Ia menjawab, "Aku Rut, hambamu. Kembangkanlah sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkau seorang yang berhak menebusku." Lalu Boas berkata, "Anakku, diberkatilah engkau oleh Tuhan. Kasih yang kau tunjukkan ini lebih daripada yang sebelumnya, karena engkau tidak berpaling kepada orang muda yang miskin atau kaya. Jadi jangan takut, anakku, semua yang kau katakan akan kulakukan untukmu. Sebab semua orang di kota ini tahu engkau seorang perempuan yang baik budi. Memang aku berhak menebusmu, tapi ada seorang yang lebih dekat denganmu sebagai penebus. Tinggallah di sini malam ini. Besok pagi jika ia mau, baiklah ia menebusmu. Tapi jika ia tidak bersedia menebusmu, demi Tuhan yang hidup, akulah yang akan menebusmu. Berbaringlah di sini sampai pagi." Lalu berbaring di sebelah kaki Boas sampai pagi. Ia bangun sebelum orang dapat saling mengenali, sebab pikir Boas, jangan sampai diketahui orang bahwa perempuan ini datang ke tempat pengirikan. Boas berkata, "Bawalah kemari selendang yang kau pakai dan rentangkanlah." Rut pun merentangkannya. Boas menuang 6 takar jelai dan menaruhnya ke atas pundak perempuan itu, lalu pergi ke kota. Setelah perempuan itu sampai kepada mertuanya, berkatalah mertuanya, "Bagaimana, anakku?" Rut menceritakannya semua yang dilakukan orang itu kepadanya. Katanya, 6 takar jelai ini diberikannya kepadaku. Sebab ia berkata, "Jangan pulang kepada mertuamu dengan tangan kosong." Lalu kata mertuanya, "Tunggu saja anakku, sampai engkau mengetahui bagaimana jadinya perkara ini. Sebab orang itu tidak akan berhenti sampai ia menyelesaikannya hari ini juga." Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini dari firman Tuhan, Rut pasal 3 ayat 1 sampai 18. Ada beberapa hal yang mungkin bisa kita pelajari bersama di masa kini dari berbagai banyak hal-hal yang positif yang bisa kita ambil untuk hidup berjemaat dan bergereja di masa kini. Hal yang bisa kita pelajari dari Naomi dan Rut hari ini adalah masa lalu yang hancur, masa lalu yang pahit, krisis dan masalah yang bertubi-tubi yang kita alami, yang akhirnya membuat kita jatuh dan tidak berdaya. Hari ini, janganlah membuat kita terus tertidur dan larut dalam kegagalan dan meratapi setiap kemalangan dan kesalahan yang pernah kita buat. Semuanya itu memang akan menjadi sejarah masa lalu hidup kita. Namun sekarang, mari bangkit kembali. Kumpulkanlah segenap kekuatan kita untuk bangkit kembali dengan penuh semangat baru, menatap masa depan yang baru bersama Tuhan. Jangan biarkan masa lalu dan kegagalan terus menghantui
dan mengintimidasi hidup dan masa depan kita. Dengar ini dengan baik. Semua manusia yang hidup di muka bumi dalam waktu yang sama dengan kita hari ini juga pernah mengalami kegagalan dan mungkin bisa jauh lebih buruk dari kita. Tidak ada manusia yang tanpa masalah dan kegagalan. Semua pernah mengalaminya. Ini waktunya bukan untuk meratapi kegagalan, namun bangkit kembali untuk menulis cerita yang penuh harapan dan masa depan yang tidak akan hilang di tangan Tuhan. Mari menulis cerita bersama Tuhan yang akan kita mulai kembali dengan harapan yang baru bersama Tuhan. Bahwa Tuhan akan memampukan kita untuk menatap masa depan yang penuh harapan. Ini yang dilakukan oleh Naomi dan Ruth dalam pasal 3 kita hari ini. Naomi pernah mengalami masalah hidup yang berat yang membuatnya tidak memiliki apa-apa lagi dan tidak berpengharapan, dan bahkan membuatnya kecewa dan kepahitan karena masalah hidup yang dialaminya. Dia kehilangan segalanya yang dia miliki, dan tanpa satu pun yang baik yang tersisa, kecuali hari ini yang bersama dengan dia, menantunya Ruth yang tersisa. Namun hari ini kita melihat Naomi dan menantunya Ruth bangkit kembali dari keterpurukan dan tidak meratapi masa lalu yang pernah mereka alami. Dan kemudian mereka menata hubungan mereka kembali dengan memperhatikan hukum Allah dan hukum yang berlaku pada saat itu. Mereka tidak berlaku menghalalkan segala cara dan menunggu dengan diam waktu Tuhan atas setiap usaha yang mereka sudah kerjakan. Lihatlah Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Hal ini juga yang Tuhan inginkan bagi kita umat Tuhan yang hidup di masa kini, untuk meneladani apa yang sudah dilakukan Naomi dan Ruth. Mari bangkit kembali. Mari semangat kembali. Mari terus mengandalkan Tuhan dan melakukan apa yang bisa kita lakukan hari ini. Selebihnya, serahkanlah di dalam tangan Tuhan. Dan lihat bagaimana Tuhan bekerja mengubah masa depan yang tidak mungkin bagi kita, namun mungkin bagi Allah. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Karena tidak ada rencana Tuhan yang gagal dalam hidup saya dan saudara hari ini. Sekalipun hari ini kita hancur berantakan, sekalipun hari ini kita sepertinya tidak punya masa depan. Tapi dari Ruth dan Naomi hari ini kita belajar. Mari bangkit kembali. Mari menatap masa depan bersama dengan Tuhan. Mari lewati dengan penuh harapan bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita. Bahwa Tuhan tetap ada, baik dan buruk yang kita alami hari ini. Yang perlu kita lakukan hari ini, mari bangkit kembali dan hadapi dan isi masa depan yang penuh harapan bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur melalui firman Tuhan hari ini kami belajar untuk bangkit kembali dari setiap keterpurukan masalah hidup yang kami alami. Karena Tuhan akan selalu beserta kami, baik dan buruk yang kami alami, dan merancangkan masa depan yang penuh harapan. Mari pimpin kami untuk belajar, berdiam, menunggu waktu Tuhan, dan bangkit dari setiap keterpurukan kami. Ajar kami untuk berani dan bangkit kembali untuk melihat kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kiranya renungan hari ini terus menguatkan langkah iman kita dalam mengiringi Tuhan Yesus. Ingat, tetap teruslah berdoa, tetap teruslah bersyukur, dan tetap teruslah percaya. Tuhan Yesus memberkati.